Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, baik, ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Mala, Diana, Ila, Wida, Adel, Intan, Ara, Uun, Ferry, nggak hadir ya? Kemana? Ada yang tahu? Oh, izin. Ferry izin. Alvin, Arya, Firman, Nopal, Fikri, Reja, Dadan, Atri. Oke, berarti yang tidak masuk cuma satu ya, Ferry saja. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breakingnya yang pertama itu ketika Ibu mengatakan selamat pagi, maka kalian harus tepuk tangan 1 kali. Contohnya selamat pagi. Kalau selamat siang berapa kali tepuk tangannya? 2 kali ya. Selamat siang. Selamat malam. Berapa kali selamat malam? 3 kali. Ingat ya. Rumusnya kalau misalkan selamat pagi itu 1 kali. Kalau misalkan selamat siang 2 kali. Selamat malam. Kalau Ibu menyebutkan selamat sore, kalian tepuk tangannya seperti ini. Jadi tidak usah ditepuk ya. Cukup seperti ini. Tepuk tangan setengah. Oke, paham? Kita coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Nah, berarti bagus ya, sudah fokus. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian matriks. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis matriks. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami elemen matriks dan jenis-jenis matriks. Sedangkan yang kelima, peserta didik dapat menganalisis operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya, ada yang sudah paham belum tentang matriks? Coba, matriks siapa yang sudah paham? Acungkan tangannya. Oke, Wida silahkan. Pengertian matriks. Matriks adalah suatu susunan elemen-elemen yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Oke, betul ya. Itu adalah pengertian dari matriks. Ya, sekarang pengertian dari ordo. Coba ada yang tahu tidak pengertian ordo? Oke, Alvin silahkan ordo. Oke, itu adalah pengertian dari ordo. Nah, sekarang Ibu ini sudah membentuk 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok ini adalah sesuai dengan asesmen awal yang sudah Ibu lakukan minggu kemarin ya. Jadi kelompoknya itu sesuai dengan yang belum siap, yang sudah siap, sama yang menguasai. Iya, jadi ini kelompok sudah Ibu sesuaikan sesuai dengan asesmen awal. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang matriks ya. Oke, matriks. Next.
Nah, pengertian matriks ini adalah yang tadi sudah disebutkan sama Widaya. Jadi, matriks adalah suatu susunan elemen-elemen yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Coba Ibu tanya, kalau persegi panjang itu contohnya apa ya? Coba persegi panjang ada yang tahu contohnya? Penggaris, betul ya, penggaris yang itu tuh ya, itu persegi panjang. Ada lagi tidak? Apa? Ini apa ini? Papan tulis bentuknya persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Jadi yang namanya matriks itu dia elemen yang berbentuk persegi panjang. Boleh enggak sih kalau matriks bentuknya persegi? Boleh ya. Jadi matriks itu dia bisa berbentuk persegi atau bisa juga berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Coba Ibu tanya, baris itu yang ke samping atau yang ke atas? Nah, itu baris ya, betul. Baris itu yang ke samping. Kalau kolom yang kemana? Yang ke atas, itu kolom ya. Berarti sudah paham ya pengertian matriks? Nah, sekarang ordomatriks yang tadi sudah disebutkan oleh Alvin. Jadi, ordomatriks adalah ukuran banyak baris M dan banyak kolom N. Ditulis A, M kali N. Jadi, yang namanya ordomatriks itu kita menghitung jumlah baris dan jumlah kolom ya. Jadi dihitung dulu barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa. Nanti ditulis nih, M itu banyaknya apa ini M? Baris ya, M itu banyaknya baris, N itu kolom. Jadi di sini misalnya barisnya ada 5, kalian tulis 5 dikali, misalnya kolomnya ada 2, berarti 5 dikali. Nah, itu adalah ordonya. Paham? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut nih. Di sini ada 3 anak dalam 3 mata pelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada siapa namanya? Ada si Anita. Terus yang kedua, ada yang ketiga. Nah, di sini ada mata pelajarannya, pelajaran apa aja sih? Yang pertama pelajaran? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, ini kan nilainya sudah disebutkan ya, sudah ada ya. Sekarang kita lihat, tentukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nyatakan daftar nilai ketiga anak dalam matriks. Ini bentuknya sudah matriks apa tabel? Tabel. Ini bentuknya masih tabel. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk matriks. Nah, yang kedua, tentukan ordo matriks. Ingat, tadi ordo itu berarti kita harus tahu apa dulu? Baris dan kolom ya. Terus yang ketiga, tentukan elemen matriks A1, 3. Berarti maksudnya gimana ya elemen matriks A1, 3? Kalau elemen matriks A1, 3 artinya kita lihat elemen yang berada pada baris ke 1 dan kolom ke 3 ini nanti yang dimaksud dengan elemen matriks A1, 3. Nah, kita kerjakan yang A dulu nih. Tentukan, nyatakan daftar nilai dalam bentuk matriks. Bagaimana caranya? Kita tinggal buat matriks A, ini angka-angka yang ada di tabel kita pindahkan ya ke dalam kurung. Ya, nanti kita lihat. Nih, yang B ordo matriks. Ordo matriks itu tadi baris sama kolom ya. Kita hitung barisnya ada berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Berarti ordonya berapa? Betul. Sekarang tentukan elemen matriks A1, 3. Berarti baris keberapa? Oke, baris pertama. Kita lihatnya yang baris pertama saja ya. Kolom ke? Berarti pelajaran apa kolom ketiga? Ini pelajaran PJOK. Berarti yang ini ya elemennya ya. Baris ke 1, kolom ke? Berapa angkanya? 80. Coba kita cek ya jawabannya benar tidak. Nah, tadi ini bentuk matriksnya ya. Jadi angka yang ada di dalam tabel kita pindahkan. Ini berarti matriks A sama dengan angkanya kita pindahkan yang dari tabel ke dalam bentuk matriks. Nah, tadi terus ordo ya, banyak baris ada berapa tadi? 3, kolomnya ada. Jadi ordo matriksnya A 3 kali. Betul ya berarti. Sekarang yang C tadi. Elemen matriks A1, 3 artinya elemen matriks yang terletak pada baris ke
kolom ke tadi ya, baris ke-1, kolom ke-3 ternyata ada di sini. Berapa angkanya? Paham? Sampai sini paham dulu? Oke, kalau paham berarti kita lanjut. Nah, sekarang setelah tadi pengertian matriks, terus ada juga pengertian ordo matriks, terus kita merubah data ke dalam bentuk matriks, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis dari matriks. Oke, jenis-jenis matriks yang pertama ada matriks apa? Matriks baris. Coba Reja baca matriks baris. Nah, perhatikan, matriks baris itu kata kuncinya terdiri atas berapa baris? Ini berapa baris? Berarti dia termasuk matriks apa? Baris. Paham? Oke, sekarang matriks kolom. Coba Fikri baca matriks kolom. Nah, kalau matriks kolom itu kata kuncinya yang terdiri atas satu kolom. Di sini lihat di contoh dia kolomnya ada berapa? Ada 1, berarti ini dinamakan matriks kolom ya. Oke, next. Yang ketiga ada matriks persegi. Ara silahkan baca. Nah, perhatikan untuk persegi itu kan sisinya sama ya. Berarti di matriks juga jumlah baris sama kolomnya itu harus sama tuh. Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kita lihat matriks persegi. Contohnya di sini. Barisnya ada berapa? Barisnya ada 2. Kolomnya ada berapa? 2. Berarti ini matriks persegi bukan? Matriks persegi. Kalau misalkan ibu kasih contohnya barisnya 3, kolomnya 2, itu termasuk matriks persegi bukan? Kenapa? Jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Jadi yang namanya matriks persegi itu baris dan kolomnya harus sama. Kayak yang keempat, matriks diagonal. Ila baca. Nah, perhatikan di sini. Kalau matriks diagonal itu matriks persegi yang seluruh elemennya 0, ya. Jadi seluruh elemennya itu 0 kecuali pada diagonal utama tidak semuanya 0. Coba perhatikan di sini. Diagonal utama itu yang mana? Nih, yang miring ya, dari atas ke bawah nih. Di sini berarti diagonal utamanya angka berapa aja? Nah, ini adalah diagonal utama. Yuk kita lihat lagi. Seluruh elemennya 0. Benar nggak sih seluruh elemennya 0? Benar. Kecuali diagonal utama. Tidak semuanya 0. Jadi yang namanya matriks diagonal, seluruh elemennya itu 0. Kecuali pada diagonal utama. Ya, tidak semuanya 0. Paham sampai sini? Oke, next. Nah, yang kelima ada matriks identitas. Dadan baca. Identitas. Nah, ini ingat. Kalian harus ingat, yang namanya identitas, diagonalnya itu bernilai 1. Ya, nah diagonal utamanya itu harus bernilai 1. Ya, bedanya sama yang tadi, matriks apa sebelumnya? Kalau matriks diagonal itu kan elemennya tidak 0 ya. Kalau yang identitas dia diagonal utamanya harus bernilai 1. Ini dinamakan matriks identitas. Paham sampai sini? Oke. Sekarang yang nomor 6, matriks 0. Baca Uun. Kalau ini kayaknya paling gampang deh ya. Karena apa? Kalau matriks 0 itu pasti seluruh elemennya bernilai 0 ya. Jadi semua elemennya itu bernilai 0. Kalau ini ordonya berapa? 2 kali 2. Kalau misalkan ibu buat ordo 3 kali 3, tapi seluruh elemennya 0 disebut matriks 0 enggak? Matriks 0 ya. Jadi
Pokoknya kalau matriks 0 itu kalian lihat seluruh elemennya bernilai 0 apa tidak ya. Nah, itu dinamakan dengan matriks 0. Oke, next. Nah, yang ketujuh ada matriks segitiga atas. Firman, baca. Coba Ibu tanya, diagonal utama tadi yang mana? Angkanya berapa aja di sini? 4, 1. Ini disebut diagonal utama. Nah, kata kuncinya ingat, kalau segitiga atas, atas itu lawannya apa sih? Atas itu lawannya bawah. Berarti angka yang di bawah diagonal utama bernilai benar nggak? Coba lihat ke contoh. Ini kan diagonal utama ya. Angka di bawahnya itu bernilai 0 ya. Berarti ini dinamakan dengan matriks. Oke. Sekarang yang ke-8, matriks segitiga bawah. Coba baca Diana. Kalau ini kebalikannya. Kalau tadi segitiga atas berarti yang 0 adalah yang di bawah diagonal utama. Kalau matriks segitiga bawah berarti lawannya bawah apa? Nah, berarti angka yang di atas diagonal utama dia bernilai 0. Benar nggak ini? Berarti dia disebut matriks segitiga bawah ya. Paham jenis-jenis matriks? Nah, jadi jenis-jenis matriks, ingat-ingat ya, jenis matriks itu tadi ada 8 ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, di sini ada LKPD yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok ya. Nanti di LKPD ini kalian tulis nama kelompoknya dulu ya. Jadi biar nggak lupa, tulis nama kelompoknya, terus kelasnya juga ditulis ya. Kalau misalkan Bu, jawabannya kalau nggak cukup gimana? Kalian bisa pakai lembar yang belakang ya. Nah, nanti kalian juga akan presentasi ke depan, tapi presentasinya cukup satu soal saja dengan menggunakan media pembelajaran kertas Asturo ya. Jadi nanti tiap kelompok Ibu akan bagikan kertas Asturonya ya. Paham sampai sini? Oke, Ibu bagikan dulu. Yang ini ya tadi ya. Nah, silakan semuanya berkelompok kerjakan bareng-bareng. Ya, silakan dikerjakan bareng-bareng. Dibagi-bagi ya, ada yang mengerjakan di kertas, ada yang mengerjakan di kertas Asturo. Ini untuk spidolnya ya. Ini untuk spidol. Iya, nanti ini diisi oleh angka-angka yang itu ya. Kalau ini pengurangan berarti yang pengurangan nanti presentasinya. Nih. Boleh, sok mau yang gede aja tah? Kalau ada boleh yang gede juga. Silahkan dikerjakan setiap kelompok. Ingat ya, setiap orang harus paham materi dari kelompok tersebut. Karena nanti semuanya presentasi. Satu persatu ya, setiap kelompok. Silahkan dikerjakan. Sok diskusi dengan kelompoknya. Sebentar ya. Kerjakan semuanya ya. 1, 2, 3. Nanti yang ini untuk presentasi dikerjakan di sini. Silahkan. Apa? Boleh kayak gitu juga ya. Paham? Iya. Sok silahkan.
Nanti media pembelajarannya dikasih nama kelompoknya ya. Ininya juga. Jangan lupa medianya dikasih nama kelompok. Berarti di sini. Ya. Nanti dikasih nama kelompok ya di sini. So. Paham? Sudah paham? So, gimana? Sudah paham ini? Ini tulis A-nya ya, ketinggalan A. Ini kan matriks A, ordo A. Ya, A-nya ketinggalan. Nah, mau langsung ngerjain yang ini misalkan boleh. Mana? Mau dicek? Berarti kita punya hutang 6, kita berhutang lagi 2. Jadi berapa? 8-nya positif negatif? Berarti negatif 8. Iya, ini tambah. Berarti negatif 8 tambah berapa? Betul. Ini 3 dikurangin 0. Negatif 2 dikurangin 5. Berarti dia punya hutang 2. Terus dia berhutang lagi 5. Jadi berapa? Nah, betul ya. So. Sudah bisa? Dulu. Silakan yang sudah siap, kelompok mana? 1, 2, 3. Kelompok 1 sudah siap belum? Kelompok 1 sudah siap belum? Sudah. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang matriks. Ininya dipegang ya. Matriks A ditambahkan dengan matriks B. Matriks elemen yang sama letaknya ditambahkan seperti 4 tambah 5, 2 tambah 2, 9 tambah 1, negatif 7 ditambah negatif 3. Lalu kita jumlahkan, negatif 4 ditambah 5 hasilnya 1, 2 ditambah 2 hasilnya 4, 9 ditambah 1 hasilnya 10, negatif 7 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 10. Jadi hasil dari A tambah B adalah 1, 4, 10, negatif 10. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba jawabannya sama tidak dengan yang di depan. Hasilnya 1, 4, 10, dan negatif 10. Sama atau tidak? Sama. Berarti udah betul semua ya. Oke, enggak ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan tutup. Presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Nah, baik. Kalian sudah paham tentang pelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah paham, nanti Ibu akan memberikan asesmen akhir ya. Jadi kalau asesmen akhir ini kalian mengerjakannya
masing-masing ya. Atau sendiri, tidak boleh berkelompok. Walaupun duduknya berkelompok, nanti kalian mengerjakan asesmen akhirnya itu sendiri. Tidak boleh ada yang lihat buku, tidak boleh ada yang tanya teman kanan kiri ya. Jadi kerjakan sendiri ya. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan asesmen akhir ya. Kalian silahkan kerjakan. Nanti jangan lupa namanya ditulis, kelasnya juga ditulis. Nah, oke. Setelah kalian mengerjakan asesmen akhir, Ibu pengen satu orang menyebutkan kesimpulan atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Silahkan yang mau memberikan kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Reja, silahkan Reja. Kesimpulan hari ini. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini telah mempelajari Reja berdiri. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini telah mempelajari tentang merubah data dalam bentuk matriks, jenis-jenis matriks, serta operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke. Nah, itu adalah kesimpulan pada hari ini ya. Nah, jadi coba ulangi lagi tadi. Kesimpulan hari ini kita telah mempelajari tentang apa? Mengubah tabel ke dalam bentuk matriks. Semuanya udah bisa? Bisa ya. Jadi kalau misalkan ada tabel ya, di situ disuruh buatkan ke dalam bentuk matriks, tinggal angkanya kalian pindahkan. Terus buat ke dalam bentuk matriks. Jangan lupa kasih kurung ya, kurung siku ya. Itu yang pertama, mengubah bentuk matriks. Nah, terus yang kedua tadi tentang apa? Jenis-jenis matriks. Coba Ibu pengen tanya nih, jenis-jenis matriks itu tadi ada berapa ya? Ada 8. Yang pertama matriks apa? Matriks baris. Matriks baris itu yang gimana? Betul ya, jadi yang terdiri dari satu baris. Kalau yang kedua matriks apa? Matriks kolom itu yang gimana? Terdiri dari satu kolom. Yang ketiga matriks apa? Matriks diagonal dulu boleh ya. Kalau diagonal itu yang seperti apa? Seluruh elemennya itu 0, kecuali pada pada diagonal utamanya. Tidak semuanya 0. Nah, itu baru 3 matriks diagonal. Yang keempat matriks apa? Persegi, betul ya. Matriks persegi. Kalau matriks persegi itu matriks yang seperti apa? Nah, kalau banyaknya baris dan kolom harus sama, itu dinamakan matriks persegi ya. Jadi misalnya barisnya ada 2, maka kolomnya ada 2. Kalau barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Itu dinamakan matriks persegi ya. Sudah. Nah, yang kelima matriks apa? Matriks segitiga atas. Coba nih, matriks segitiga atas itu yang gimana? Yang kalau di atas itu lawannya apa? Berarti angka yang di bawah diagonal utama bernilai seluruhnya 0 ya, itu dinamakan matriks segitiga atas. Terus yang keenam matriks apa? Matriks segitiga bawah itu yang gimana? Nah, ingat kalau matriks segitiga bawah berarti lawan dari bawah adalah atas, berarti angka yang di atas diagonal utama itu seluruhnya bernilai 0. Terus matriks apa lagi? Identitas dulu apa 0 dulu? Identitas dulu boleh. Kalau matriks identitas itu yang gimana? Yang diagonal utamanya? Oke, betul. Jadi kalau matriks identitas itu diagonal utamanya bernilai 1. Nah, terus yang terakhir nih, matriks apa yang terakhir? Matriks 0. Matriks 0 itu yang seperti apa? Seluruh elemennya itu 0. Nah, itu adalah dari jenis-jenis
matriks. Terus selain jenis-jenis matriks tadi kita belajar apa lagi ya? Pengurangan dan penjumlahan matriks. Ingat, rumusnya kalau penjumlahan dan pengurangan matriks, apa yang sama sih? Harus apa yang sama? Apanya yang sama? Nah, ordonya yang sama. Jadi ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan matriks itu ordonya harus sama. Kalau tidak sama gimana? Nggak bisa. Ya ingat, ordonya itu harus sama. Tidak boleh tidak sama. Jadi misalnya ordonya itu 3 kali 3, maka matriks B ordonya harus berapa? 3 kali 3. Jadi jangan sampai ordonya itu berbeda. Karena kalau berbeda tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Terus tadi yang terakhir pengertian ordo ya. Nah kalau ordo itu apa sih maksudnya? Ordo itu berarti kita menghitung jumlah baris dan kolom. Nanti baru ya kita tentukan ordonya. Jadi ingat kalau ordo kita hitung dulu barisnya ada berapa, terus kolomnya ada berapa. Paham? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti jangan lupa Ibu akan kirim tugas ya. Nanti Ibu berikan ke dalam grup WA. Nanti tugasnya itu silahkan dikerjakan masing-masing ya. Jadi tugasnya dikerjakan di rumah di buku tulis ya. Nanti minggu depan berarti Ibu periksa ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.